Shalom saudaraku. Dan shalom juga jemaat Tuhan yang ada di rumah. Tuhan berkati. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita akan pelajari hari ini. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan dalam minggu ini, Minggu Paskah Kebangkitan Kristus. Kami rindu mempelajari setiap firman Tuhan ini, adalah kebenaran yang akan kami baca selidiki, membangkitkan iman kami, memotivasi hidup kami, membuat kami menjadi orang-orang yang paling berbahagia di dunia ini. Kami siap belajar firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin semua. Amin. Kita buka kitab kita Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Kita baca secara bergantian. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Injil Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Saya baca ayat 36, saudara yang di gereja dan di rumah membaca ayat 37 dan terusnya. Kita baca secara bergantian. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena aku tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di hadapan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti persis. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu dilengkapi dengan kekuasaan dari Putra Diri. Amin. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya mau bagikan firman Tuhan buat kita hari ini. Penampakan Yesus punya maksud, yaitu Yesus memberikan jawaban bagi setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Amin. Di judul yang baik, Yesus jawaban bagi setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Murid-murid pada waktu itu pasca kebangkitan Kristus, mereka mengalami situasi iman, mental dan fisik yang sedang mengalami ketidakstabilan. Iman, dari sisi iman mereka hidup dalam keraguan-raguan dan tidak percaya. Padahal Yesus berkali-kali mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia mati, bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi mereka masih saja hidup tidak mengerti kitab suci, hidup dalam keraguan dan hidup tanpa iman. Dan secara jiwa, apa yang mereka sedang hadapi? Mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami kehilangan. Memang enak hidup dalam ketakutan, kehilangan, seperti anak ayam kehilangan induk. Mereka hidup dalam ada satu sisi juga ada senangnya, karena ketika mereka mendengar kabar bahwa katanya Yesus bangkit. Namun mereka belum melihat dengan mata kepala mereka sendiri.
Perasaan senang itu ada juga, tapi itu sedikit saja. Dan lain adalah susah. Itulah yang sedang mereka hadapi. Kemudian secara fisik mereka juga tidak bebas. Mereka tidak berani bepergian kemana-mana seperti musim corona ini. Mereka takut menampakkan diri di depan orang-orang Yahudi karena mereka sedang dicari juga. Jadi kalau kita hidup pada zaman itu sebagai murid Yesus, apa yang sedang kita alami? Mungkin juga kita mengalami situasi yang sama. Dalam keraguan, dalam kehilangan iman, dalam ketakutan, kegelisahan, kegalauan, senangnya sedikit, susahnya yang banyak. Ya kan, tidak bisa kemana-mana. Ya, di rumah saja, bahkan mengunci diri, tidak berani memasang muka depan umum karena sedang diincar, dicari. Situasi ini memang tidak nyaman, tidak enak. Seperti situasi kita sekarang di musim corona ini. Ya, kita enak-enakan saja lah di rumah. Jujur sebenarnya kurang enak. Sebagai makhluk sosial kita pengen berinteraksi, berkomunikasi, bersosialisasi, berkunjung, piknik. Pengennya begitu. Tapi hari ini kita piknik di rumah saja. Orang yang tidak bisa menata jiwanya hari-hari ini banyak yang galau, stres. Ya. Saking stresnya makannya banyak atau mungkin nggak bisa makan. Nggak ada selera makan, nggak bisa tidur, kurang tidur, macam-macam gejalanya. Ya kan? Nah, tapi dalam situasi yang seperti itu, Tuhan Yesus tidak membiarkan murid-muridnya dalam ketakutan berkepanjangan, galau berkepanjangan, lockdown berkepanjangan. Amin. Iya. Dia hadir tiba-tiba depan murid-muridnya dan berkata, "Salam damai sejahtera." Wow. Ini keren ini. Ya, tiba-tiba Tuhan muncul berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ia tidak muncul seperti orang sedang menakuti temannya. Ya, tapi yang muncul memberikan satu kalimat yang menyejukkan jiwa. Damai sejahtera bagi kamu. Ini kalimat, ini salam yang sangat menyejukkan sebenarnya. Di tengah-tengah situasi yang begitu berat yang mereka hadapi. Ya, Yesus berkata, "Irene, salam damai sejahtera bagi kamu." Keren sekali. Tapi dasar, saudaraku, perasaan takut lebih besar, cemas lebih besar, iman sudah pudar, keraguan yang muncul, kegalauan berkepanjangan, ya, kegelisahan yang menyelimuti jiwa mereka, sehingga salam yang Yesus berikan itu tak ngepek sama sekali. Harus kata Irene itu sebenarnya adalah suatu keadaan yang tenang, damai, sentosa, harmonis, selamat, makmur. Kalau Tuhan sendiri yang mengucapkannya, berarti sesuatu itu datang dari Allah. Bukankah Yesus dinubuatkan sebagai Shalom dalam kitab Yesaya pasal 9? Raja damai, Shalom, menunjukkan bahwa damai, sejahtera, sentosa yang dibutuhkan manusia, ialah sumbernya. Ketika ia menampakkan diri di depan murid-murid waktu itu, ia mengucapkan kata Irene, Shalom. Bukankah sebenarnya kata ajaib itu bisa menyejukkan jiwa? Tapi ternyata tidak, saudara. Justru murid-murid semakin ketakutan. Mereka tidak memikirkan kata Irene yang diucapkannya, kata Shalom yang diucapkannya. Tapi mereka memikirkan yang lain. Apa mereka pikirkan? Mereka pikir ia hantu. Nah, sama dengan kita orang Dayak. Kalau ada orang mati lalu bangkit, disebut apa? Hantu bangkit. Lagi ngebangkit. Ternyata mitos tentang hantu bangkit ini tidak terjadi hanya di Kalimantan saja, orang kita saja. Nun di negeri seberang juga ternyata mempercayai ada mitos hantu bangkit. Jadi kata-kata
hebat tadi, shalom tadi, irene tadi tidak mempengaruhi sama sekali jiwa mereka. Padahal Yesus datang memberikan kalimat ini sebenarnya tujuannya adalah memang ingin memberikan damai sejahtera, sentosa, kemakmuran, kedamaian, ketenangan itu. Tapi kata-kata Tuhan itu ternyata tidak ngefek sama sekali, karena mereka masih diselimuti, masih dikuasai oleh rasa takut, khawatir, ragu, galau, susah, berkepanjangan. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak berhenti dengan kata itu. Ya. Yesus tahu situasi murid-murid. Kehadirannya ternyata dan ucapan irenenya ternyata belum mengubah apa-apa. Justru menambah takut kuadrat. Takut kepada orang banyak. Takut karena sudah tak ada gembala. Lalu mereka melihat takut, seolah-olah tanda kutip mereka sedang melihat hantu. Takutnya double, berkuadrat-kuadrat. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama. Namun Yesus hadir bukan untuk memberikan rasa takut. Yesus datang di tengah-tengah mereka untuk menjawab keadaan iman dan jiwa dan hidup mereka yang perlu ditolong. Yesus tidak mungkin mengutus murid-murid seperti ini. Yesus tidak mungkin memperlengkapi, memakai orang-orang yang hidup dalam ketakutan. Amin, saudara. Tidak mungkin. Orang yang hidup dalam ketakutan tidak akan bisa menjadi alatnya Tuhan. Orang yang hidup dalam keraguan dan tanpa iman tidak akan bisa menjadi saluran berkat. Orang yang hidup dalam galau berkepanjangan dan tidak bahagia tidak akan merubah apa-apa pun, karena hidupnya pun perlu ditolong. Sebab itu Yesus perlu berkali-kali selama 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya sampai mereka betul-betul yakin bahwa ia hidup. Sampai murid-muridnya, semua orang-orang yang mengikuti dia betul-betul yakin dan betul-betul percaya, mantap bahwa ia sudah bangkit dan bahwa ia hidup. Barulah Yesus naik ke surga. Dari catatan beberapa Injil, 4 Injil ini jelas mencatat, memberitahukan informasi kepada kita. Berkali-kali selama 40 hari Yesus menampakkan itu. Tujuannya apa? Meyakinkan, menghibur, memantapkan mereka. Karena tak mungkin Yesus mengutus mereka pergi ke seluruh dunia menjadi alatnya untuk memberitakan kabar keselamatan, pertobatan, dan pengampunan dosa kalau mereka masih hidup dalam ketakutan, tanpa iman, tidak bahagia. Apa yang diharapkan dari manusia model seperti itu? Nah, malam hari ini, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita mau dipakai Tuhan, amin. Kita ingin mengalami fasilitas surgawi, berkat-berkat Allah, berkat-berkat rohani yang dari surga, amin. Tapi Tuhan tidak akan mencurahkannya kalau kita hidup dalam keraguan. Tuhan tidak akan memberikannya kalau kita hidup dalam ketakutan. Tuhan tidak akan melimpahkannya kalau kita hidup dalam kegalauan dan kegelisahan berkepanjangan. Tuhan mau kita stop, berhenti dalam kondisi itu. Berbalik, lihat dia. Makanya ia perlu menampakkan dirinya dalam kasus ini, dalam cerita ini luar biasa. Apa yang Yesus lakukan? Ia memperlihatkan tangannya dan kakinya yang bekas lubang paku. Bahwa yang muncul itu bukan bayangan, bukan arwah gentayangan, bukan. Itu benar-benar dia. Maka yang menunjukkan tangannya yang berlubang paku dan kakinya yang berlubang paku kepada murid-murid. Karena ia mengatakan, sebab hantu tidak punya daging dan tidak punya tulang. Yesus tidak ingin memperlihatkan, tapi dikatakan, rabalah, lihatlah, rabalah tanganku dan kakiku yang bekas lubang paku. Sebab setan, iblis, hantu tidak punya daging dan tidak punya tulang. Nah, Yesus menegaskan, karena setan atau hantu itu roh, tidak punya daging dan tidak punya tulang. Tapi Yesus itu real, nyata. Nah, ketika mereka melihatnya dan merabanya,
Tapi masih saja mereka sepertinya saking girangnya, kegirangan itu belum membuat mereka sembuh dari rasa takut, dari keraguan dan mungkin ketidakpercayaan. Yesus tambah lagi. Yang kedua, ia berkata kepada mereka, adakah makanan di sini? Lalu mereka memberikannya sepotong ikan goreng. Dan Yesus memakan ikan goreng tersebut. Karena sekali lagi, hantu tidak mungkin bisa makan. Ya kan? Hantu tidak mungkin bisa makan. Karena hantu gak punya daging dan gak punya tulang, gak punya darah, dan tak punya gigi, dan gak bisa mengunyah. Tapi Yesus membuktikan sekali lagi kepada murid-muridnya bahwa ia real, bukan roh gentayangan, bukan hantu. Ia real, ia hidup, ia bangkit. Tubuhnya bisa dipegang, bisa dilihat, bisa diraba, dan ia menunjukkan suatu bukti berikutnya. Ia makan ikan goreng. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa maksud Yesus menyatakan dirinya seperti itu kepada murid-muridnya? Ia ingin meyakinkan kepada murid-muridnya bahwa ia hidup, bahwa ia bangkit. Kalau kemarin-kemarin mereka hanya mendengar kata perempuan-perempuan Maria Magdalena dan Maria yang lain, tapi hari ini, kali ini, Yesus sendiri untuk memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa memang ia hidup. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tujuan dari penampakan itu adalah supaya murid-murid yang tadinya ragu, yang tadinya tidak percaya, supaya hilanglah keraguan itu, supaya pergilah ketidakpercayaan itu. Yang muncul adalah iman, pengharapan. Amin. Karena yang paling berbahaya dalam diri manusia adalah ketika seseorang itu hidup dalam keraguan-raguan. Ia ragu kepada Allahnya. Kalau seseorang masih hidup ragu kepada Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan mau bertindak dalam hidup orang yang ragu-ragu? Kalau umatnya saja masih ragu, Tuhan juga meragukan umatnya. Sebab keraguan-raguan muncul karena adanya keraguan-raguan. Yesus ingin menyembuhkan keraguan itu dengan menyatakan dirinya, menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, supaya mereka tidak ragu lagi. Hari ini Tuhan mau kita hidup jangan dalam keraguan-raguan. Walaupun situasi yang kita alami sehari ini sepertinya kapankah akan berlalu situasi ini, kondisi ini. Rasa-rasanya aku ragu-ragu menjalani hari esok. Apakah baik-baik saja hidupku? Ya kan? Dan kalau kita kembangkan lagi keraguan-raguan itu dalam semua bidang kehidupan, maka kita menjadi manusia hidup dalam keraguan-raguan. Mau melangkah ragu, memikirkan hari esok ragu, yang lajang juga, apakah nanti akan berumah tangga, ragu juga. Apakah mimpi-mimpi saya akan tercapai, ragu juga. Apakah anak cucu saya nanti akan diberkati, ragu juga. Lama-lama makan nasi yang di meja pun ia ragu, dan tidur di bantalnya pun ia ragu, jangan-jangan bukan bantalnya. Atau mungkin lama-lama dia juga ragu masuk ke kamarnya, yang dilihat ada seorang perempuan, itu istrinya atau bukan. Alangkah ngerinya kalau orang hidup dalam keraguan-raguan. Maka kita mengatakan orang yang hidup dalam kebimbangan dan keraguan seperti orang yang seperti gelombang laut, hidupnya tidak tenang. Sekali senang, sekali susah. Baru tertawa, sebentar lagi menangis, kemudian tertawa lagi. Baru saja dia happy, 24 jam kemudian dia menangis lagi. Alangkah anehnya kalau manusia hidup dalam keraguan. Apalagi kalau sampai tidak percaya, ngeri kali. Karena Tuhan tidak akan pernah bertindak bagi orang yang tak punya iman.
Sebab itu yang paling penting Yesus pulihkan dalam kehidupan murid-muridnya adalah penyakit rohani, keraguan-raguan, dan ketidakpercayaan. Penampakan Yesus kepada murid-muridnya untuk menyembuhkan dua penyakit ini, keraguan-raguan dan ketidakpercayaan. Maka saya katakan, penampakan Yesus adalah jawaban. Jawaban yang paling fundamental, jawaban yang paling mendasar, yaitu memulihkan iman, percaya, pengharapan mereka kepada Tuhan. Amin. Karena tanpa iman, anugerah Allah pun tidak kau bisa terima. Tanpa iman, kasih karunia Allah tidak akan tercurah dalam hidupmu. Tanpa iman, surga tidak akan pernah jadi milikmu. Tanpa iman kepada Yesus, hidupmu seperti kapal tanpa layar. Seperti kapal tanpa layar. Mengerikan. Kemanakah kira-kira tujuan kapal itu? Kalau tak punya layar, apalagi tak punya kemudi. Hancur mamai. Mari hari ini saudaraku, janganlah kita seperti kapal tanpa layar, tanpa kemudi. Hari ini masalah yang pertama yang sedang dihadapi murid-murid sudah selesai. Tapi saya tidak tahu dengan kita yang ada hari-hari ini. Kita sudah tidak bisa beribadah di gereja, tidak bisa berinteraksi dengan saudara seiman. Pandemi ini tak selesainya kapan kita juga tidak tahu. Ekonomi makin merosot, harga gula turun, harga gula naik. Tapi mulut sama perut tak mau kompromi, ingin ngunyah terus. Rasa-rasanya beban ini terlalu berat. Jangan itu masalah yang besar daripada iman. Saya takut masalah hidupmu, Bapak Ibu Saudara, bisa membunuh pengharapanmu kepada Allah. Di malam hari ini lewat peristiwa kebangkitan dan penampakan Yesus, kita bangkit lagi. Amin. Kita semangat lagi. Amin. Iya. Jangan loyo-loyo dong. Ayo semangat. Ya. Jangan jadi manusia yang sontoloyo. Ya. Kalau orang yang hidup dalam kesontoloyoan, mengerikan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat bahwa Yesus lalu mengingatkan kepada mereka perkataannya. Ya. Yesus mengingatkan kepada mereka perkataannya, bahwa ya ketika ia masih bersama-sama dengan murid-muridnya, ia berkata berkali-kali, dalam Injil Matius dicatat 4 kali ia berkata bahwa anak manusia akan mati, bangkit pada hari yang ketiga, dan lain sebagainya. Jadi Yesus mengingatkan kembali dengan firman Tuhan kepada mereka. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Yesus pernah mengajar murid-muridnya tentang apa yang terjadi dengan Mesias. Yesus mengingatkan kembali kepada mereka tentang kitab suci, apa yang kitab suci bicarakan dari kitab Taurat, kitab Nabi, kitab Mazmur, tentang Mesias itu sendiri. Bahkan ketika Yesus bersama-sama dengan mereka, berkali-kali Yesus berbicara kepada mereka, ya, bahwa Mesias menderita, bangkit dari antara mati pada hari yang ketiga. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Yang kedua, karena penampakan Yesus kepada murid-muridnya tidak hanya membuktikan dirinya hidup dan bangkit dan real melalui bukti-bukti fisik yang dia tunjukkan kepada mereka, tetapi juga melalui firman Tuhan yang disampaikan. Saya mau sampaikan kepada kita, apa yang akan mengusir keraguan, apa yang akan mengusir ketidakpercayaan, apa yang akan mengusir kegalauan, kegelisahan, ketidaktenangan dalam hidupmu,
Kalau engkau ingat akan firman Tuhan, kalau engkau di rumah membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan rutin setiap hari, saya percaya firman Tuhan itu akan menjadi firman iman yang menguasai pikiranmu, yang menguasai hatimu, yang menguasai hidupmu. Dan saya percaya firman iman itu akan memberikan engkau semangat, membuat imanmu muncul kembali, bangkit kembali, membuat pengharapanmu bangkit kembali, membuat semangatmu muncul kembali. Engkau tidak akan ragu lagi dalam menjalani kehidupan ini. Engkau tidak akan susah lagi. Engkau tidak akan takut lagi. Engkau tidak akan cemas lagi. Karena firman Tuhan memberikan perkataan firman Tuhan, janji-janji firman Tuhan itu luar biasa untuk membuat hidup kita berkemenangan. Amin. Jadi lewat firman Tuhan, perkataan-perkataan yang diingatkan, murid-murid diberikan spirit. Oke, mari kita baca firman Tuhan di rumah. Di masa-masa yang seperti ini, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, jangan malah tidur terlalu banyak lalu lupa berdoa. Jangan galau terlalu panjang sehingga engkau tidak baca Alkitab, atau mungkin hari-hari main HP dulu. Saya beringatkan kepada kita, beri waktu terbaikmu untuk renungkan firman. Pagi, siang, malam. Bacalah firman Tuhan itu. Renungkan setiap perkataan-perkataan Tuhan itu. Bacakan firman Tuhan secara rutin, secara berurutan. Saya yakin setiap apa yang kau baca, di sana ada pesan-pesan iman. Di sana ada pesan-pesan rohani. Ada perkataan-perkataan Allah yang akan menguatkan hatimu. Amin. Yang akan membangkitkan semangatmu, yang memunculkan pengharapanmu, yang membuat engkau tersenyum, yang membuat matamu berbinar-binar, yang membuat engkau akan tertawa akan hari esok, yang membuat engkau tetap melangkah walaupun susah, yang membuat engkau tegar di masa sukar, engkau tetap bertahan walau dihantam, engkau tak pernah mundur selangkah pun, karena firman Tuhan, perkataan Allah itu ya dan amin. Jangan terlalu fokus dengan kabar-kabar dunia, dengan perkataan-perkataan manusia yang bisa saja melemahkan hati, iman dan semangat kita. Mari kita dengar apa kata Tuhan tentang kita. Amin. Nah, mari. Jadi itu yang kedua, pesan saya buat kita semua lewat penampakan Yesus, perkataannya memberkati, memulihkan kembali kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, ada janjinya Tuhan kepada kita. Kita diberi tugas untuk menjadi alat, untuk menjadi saksi. Setelah iman dipulihkan, setelah iman dan pengharapan kepada Allah dipulihkan, setelah jiwa itu dibangkitkan, spirit dan semangat roh kembali menyala-nyala, Tuhan baru memberikan tugas kepada murid-muridnya supaya mereka menjadi saksinya, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab Tuhan tidak tinggal diam. Yesus menyertai kita. Amin. Melalui pencurahan Roh Kudus, melalui karya Roh Kudus, menyertai murid-murid Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jadi yang ketiga adalah melalui penampakannya. Yesus berjanji bahwa ada Roh Kudus menyertai orang-orang percaya. Menyertai orang-orang percaya dalam mengajar, menuntun, membimbing, mengingatkan, menegur kita akan dosa. Dan Roh Kudus juga akan memampukan kita menghadapi hidup yang penuh pergumulan. Jadi Tuhan tidak tinggalkan kita seorang diri. Tuhan menyertai langkah kita. Ingat, dalam hal hidup kita hari-hari ini, tidak hanya Roh Kudus menyertai kita, membimbing, menolong, mengajar kita, tapi Roh Kudus ingin kita berkarya lebih hebat. Yaitu apa? Gunakanlah kesempatan ini bersaksi, memberitakan Injil kepada orang lain. Amin. Mungkinkah tetangga kiri kananmu, keluargamu, saudaramu yang sedang susah, dalam masalah, sedang sakit, dalam persoalan, ayo telepon, WhatsApp. Kalau bisa dikunjungi secara pribadi, doakan, beritakan Injil kepada mereka. Kalau mereka sedang galau, kasih tahu bahwa Yesus mengasihi mereka. Amin.
Firman Tuhan ini memberkati kita semua. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari. Hari ini kami sudah belajar firman Tuhan, dan biarlah kami semua mendapat jawaban dari setiap persoalan kami melalui firman Tuhan yang kami pelajari pada hari ini. Kalau kami mulai ragu, kalau kami mulai kehilangan iman, kalau kami hidup dalam ketakutan dan kegelisahan dan kekhawatiran malam ini, hari ini Tuhan, kami sudah mendapat pesan firman-Mu. Kami harus bangkit. Mulai sekarang kami tetap berharap, percaya kepada Tuhan, tidak ada keraguan lagi. Mulai sekarang, oleh karena firman-Mu, kami boleh bangkit dan semangat lagi. Oleh karena janji-janji-Mu, kami berharap dan percaya dan tidak akan ragu lagi. Sebab Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, Ia menyertai kami, Ia ada dalam diri kami, Ia memeteraikan kami, Ia menyertai, mengajar, menuntun kami, Ia menolong kami, membantu kami dalam setiap persoalan kami. Dan satu hal, Roh Kudus yang berkarya dalam diri kami, ingin supaya kami menjadi saksinya, menjadi pemberita kebenaran, keselamatan di dalam nama Yesus bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami pelajari pada hari ini. Kami siap untuk mempraktekkannya dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Kami mohon Engkau melawat umat-Mu, kami semua. Kalau ada di antara kami yang sakit, dalam nama Yesus disembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan oleh Tuhan. Yang dalam masalah, Tuhan beri jalan keluar. Yang sedang menghadapi pergumulan, Tuhan campur tangan. Dan yang kekurangan, Tuhan berkati segala kekurangan mereka. Biar usaha pekerjaan mereka Engkau berkati. Rumah tangga kami hidup rukun bahagia. Masa depan kami, cita-cita mimpi kami serahkan kepada Allah. Karena kami yakin bahwa generasi orang benar akan mewarisi negeri. Orang yang hidup takut akan Allah diberkati, jika kepala bukan ekor akan terus naik dan tidak akan turun. Dan kami berdoa terus untuk setiap kehidupan kami. Ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan memberkati kami. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selamanya. Mari kita berdiri, kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Saudaraku, kita bawa pulang berkat dalam nama Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya.